Vivin dan Yuda adalah sepasang suami istri yang sudah menjalani pernikahan selama 7 tahun. Mereka juga sudah memiliki 2 orang anak, berumur 5 dan 2 tahun. Yuda bekerja di sebuah perusahaan sebagai tenaga teknisi. Sedangkan Vivin hanyalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus rumah dan anak-anak. Di mata orang-orang, Vivin adalah seorang istri dan ibu yang baik. Vivin sangat ramah, sabar, dan tutur bahasanya sangat halus. Walaupun ramah, Vivin bukan tipikal ibu-ibu yang suka nongkrong bersama tetangga, yang terkadang tongkrongan tersebut malah menjadi ajang menggibah orang-orang sekampung. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, memasak, mencuci, menyapu, dan tentunya momong anak-anak. Vivin merasa kehidupannya sudah sempurna, dan ia merasa sangat bersyukur akan hal itu. Tapi pemikiran itu mulai goyah tatkala Vivin mendengar kabar tidak menyenangkan dari tetangganya. Si tetangga mengaku tidak sengaja melihat Yuda bersama wanita lain. Tapi si tetangga juga mengaku ia sendiri tidak begitu yakin apakah itu benar-benar Yuda, karena ia hanya melihat sekilas saja. Vivin hanya menganggap angin lalu berita itu. Toh si tetangga juga tidak melihat dengan jelas apakah itu benar-benar suaminya. Vivin hanya berharap itu berita bohong. Selama ini ia tidak pernah melihat gelagat aneh suaminya. Tetapi aduan demi aduan selalu mampir ke telinga Vivin kalau kemungkinan besar Yuda sudah berselingkuh. Kali ini bukan hanya dari tetangga, teman-teman, bahkan beberapa anggota keluarga mengaku melihat Yuda bersama seorang wanita. Vivin yang awalnya tidak menggubris, akhirnya terpancing juga. Kupingnya panas dan akhirnya mempertanyakan hal tersebut kepada suaminya. Vivin yang polos. Tentu saja pertanyaan itu akan dijawab tidak oleh suaminya. Ibarat kata, mana mungkin maling ngaku? Jika maling banyak ngaku, sudah penuh penjara pastinya. Mendapat jawaban tidak, Vivin merasa tidak puas. Ia pun meminta kepada siapa saja yang merasa melihat Yuda bersama wanita lain, tolong dibuatkan buktinya, seperti foto atau video. Dan hasilnya sesuai harapan. Vivin pun mendapatkan buktinya yang berupa foto. Di situ terlihat seorang pria dan seorang wanita sedang jalan berdua. Pria itu jelas-jelas Yuda. Tetapi apakah dengan bukti tersebut Yuda mengaku? Jelas saja tidak. Dengan santai Yuda mengatakan kalau pria di dalam foto itu memang dirinya. Tapi apakah foto tersebut sudah bisa dijadikan bukti kuat bahwa ia berselingkuh? Dengan tegas Yuda membantahnya. Yuda mengatakan bahwa wanita yang sedang bersamanya itu adalah rekan kerjanya yang bernama Mona. Saat itu mereka berdua sedang ada tugas keluar kantor. Bahkan Yuda meminta Vivin memperhatikan foto itu dengan lebih seksama. Apakah ia dan Mona melakukan hal yang selayaknya orang kasmaran? Vivin terdiam sesaat. Ia pun memperhatikan foto itu dengan lebih teliti. Yang dikatakan Yuda ada benarnya. Di foto itu, Yuda dan Mona hanya sedang jalan berdua. Mereka bahkan tidak berpegangan tangan
apalagi melakukan hal yang lebih dari itu. Kalau hanya jalan berdua, memang tidak bisa menjadi bukti kuat kalau Yuda dan Mona berpacaran. Bisa jadi mereka hanya sedang menjalankan tugas kantor. Sebelumnya Vivien selalu menepis isu miring tentang suaminya. Setiap ada aduan, ia berusaha tidak mempercayainya. Tapi entah kenapa, kali ini Vivien merasa sulit percaya kepada suaminya. Feelingnya sebagai seorang istri mengatakan, ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Dan walaupun bukti foto itu tidak kuat, tapi Vivien merasa suaminya menyembunyikan sesuatu. Vivien juga merasa Yuda dan Mona memiliki hubungan khusus. Bagaimana cara ia membuktikan kecurigaannya tersebut? 2 bulan kemudian, Vivien meminta izin kepada Yuda untuk mencari pekerjaan. Ia mengaku kadang-kadang suka bosan dengan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Yuda sedikit kaget dengan permintaan istrinya tersebut. Yuda ingat betul, Vivien selalu mengatakan ingin menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Kenapa sekarang tiba-tiba Vivien ingin bekerja? Alasan Vivien pun tidak hanya sebatas bosan di rumah. Ia juga beralasan ingin meningkatkan pendapatan rumah tangga. Karena Vivien merasa kebutuhan rumah tangga mereka semakin meningkat. Apalagi sebentar lagi anak-anak akan bersekolah, yang tentunya memerlukan biaya tidak sedikit. Yuda merasa keberatan, karena ia sendiri merasa gajinya sudah sangat cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Tapi Vivien tidak mau kalah. Ia tetap ingin bekerja. Vivien juga meyakinkan bahwa anak-anak mereka aman di rumah orang tuanya di saat ia menitipkan anak-anak di sana selagi bekerja. Walaupun merasa janggal dengan permintaan Vivien, Yuda pun akhirnya menyetujui keinginan sang istri. Pada akhirnya, Vivien pun bekerja di sebuah toko sembako. Ia melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Yang tidak disadari Yuda adalah alasan Vivien bekerja bukan karena bosan ataupun ingin menambah pendapatan. Alasannya lebih daripada itu. 6 bulan setelah bekerja, Vivien pun memberi kejutan luar biasa pada Yuda. Secara tiba-tiba, Vivien melayangkan gugatan cerai, yang tentunya membuat Yuda kaget luar biasa. Alasan apa sampai Vivien nekat melakukan gugatan tersebut? Tetapi setiap Yuda bertanya, Vivien hanya menjawab, "Kita lihat di persidangan." Dan apa yang dilihat Yuda di persidangan membuatnya malu luar biasa. Di saat persidangan, Vivien memberi sejumlah bukti berupa foto dan video yang memperlihatkan Yuda bersama wanita lain. Tidak hanya satu, tapi ada 4 wanita yang dikencaninya. Dan salah satunya adalah Mona, di mana Yuda selalu mengatakan kalau Mona hanya sebatas teman kerja. Kali ini bukti-bukti tersebut sangat kuat karena menunjukkan adegan-adegan tidak normal kalau hanya dikatakan sebatas teman kerja. Karena ada di beberapa foto, Yuda terlihat jelas merangkul wanita-wanita tersebut. Selama menunjukkan bukti-bukti, terlihat Vivien berusaha tegar. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau ia sendiri merasa tubuhnya bergetar hebat saat membongkar aib suaminya di pengadilan.
Vivien tidak mengatakan dari mana ia mendapatkan bukti-bukti tersebut. Ia merasa itu tidak penting lagi. Yang menjadi prioritasnya sekarang adalah masa depan anak-anaknya. Ia tidak ingin anak-anaknya mendapat malu karena perbuatan ayah mereka sendiri. Karena itulah Vivien cepat-cepat mencari pekerjaan. Karena ia sendiri sudah merasa muak dibohongi dan tidak ingin melanjutkan rumah tangga yang dipenuhi dengan bumbu-bumbu perselingkuhan. Vivien berharap dengan pekerjaannya sekarang bisa menghidupi kedua anaknya. Vivien juga menuntut hak asuh kedua anaknya. Ia tidak ingin anak-anaknya tinggal dengan seorang ayah tukang selingkuh. Tapi Vivien berjanji tidak akan menutup akses Yuda untuk menemui anak-anaknya. Ketika hakim bertanya tentang nafkah anak, dengan tegas Vivien menjawab ia tidak mengharapkannya. Kalau Yuda memberi, ia akan menerima. Jika tidak pun, ia tidak akan menuntut apa-apa. Karena Vivien hanya menuntut perpisahan dan hak asuh kedua anaknya. Hingga pada keputusan akhir, gugatan Vivien pun menang. Di akhir persidangan, orang tua Yuda meminta maaf pada Vivien tentang tingkah laku anak mereka. Mereka meminta Vivien tetap menganggap mereka orang tuanya juga. Yang disambut Vivien dengan mencium tangan kedua orang tua Yuda. Vivien berjanji tidak akan memutus tali silaturahmi kepada mantan mertuanya tersebut. Tetapi ketika Yuda yang meminta maaf, Vivien tidak menjawab dan berlalu begitu saja. Hatinya sudah terlalu sakit, hingga rasanya ia tidak ingin melihat wajah Yuda, walau cuma sedetik. Dikhianati dengan satu wanita saja sudah berasa runtuh dunia. Apalagi Vivien mengetahui fakta bahwa suaminya bermain gila dengan 4 wanita sekaligus. Entah bagaimana caranya ia bisa memaafkan Yuda. Biarkan waktu yang menjawab. Pasca bercerai, Vivien pun berusaha membesarkan anak-anaknya. Ia bekerja dengan giat demi kebutuhan si buah hati. Sebenarnya ada beberapa pria yang mendekatinya. Tapi untuk saat ini, Vivien masih betah dengan kesendiriannya dan belum berpikir membuka hatinya lagi. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.